menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 3 siklus, yaitu glikolisis, fosforilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa tubuh harus metabolisme karbohidrat? Karena hampir seluruh jaringan itu memerlukan glukosa, terutama di otak. Karena metabolisme di otak itu dapat digunakan glukosa dan benda keton. Di sini dapat kita lihat gambar-gambar dari karbohidrat. Yang pertama ada nasi, getuk, dan juga kentang. Ini adalah contoh makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang memiliki satu gugus gula dan mempunyai rasa manis. Dan juga molekul-molekul monosakarida dapat berikatan membentuk disakarida dan polisakarida. Sumber karbohidrat adalah padi, jagung, gandum, dan biji-bijian lainnya, sagu, ketela, pohon, ketela rambat, dan juga kentang. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut, di sekeliling ginjal, jantung, dan di bawah kulit sehingga orang dapat menjadi gemuk. Di sini ada bermacam-macam karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida atau C6H12O6. Jumlah gugus gulanya 1, contohnya heksosa, glukosa, galaktosa, ribosa atau penyusun RNA, deoksiribosa atau penyusun DNA. Sifatnya rasa manis, mudah larut dalam air. Yang kedua ada disakarida. Jumlah gugus gulanya ada 2, contohnya laktosa, glukosa tambah galaktosa, sukrosa, glukosa tambah fruktosa, dan maltosa, glukosa tambah glukosa. Yang ketiga ada polisakarida atau C6H10O5. Jumlah gugus gulanya lebih dari 10. Contohnya amilum, glikogen, gula otot, selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Sifatnya umumnya tidak berasa atau berasa pahit, sukar larut dalam air. Fungsi karbohidrat ada 5. Yang pertama yaitu sumber energi utama. Pada proses respirasi, 1 gram glukosa menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua merupakan bahan pembentuk senyawa kimia lain, misalnya asam lemak sebagai penyusun lemak dan asam amino sebagai penyusun protein. Yang ketiga merupakan komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat. Gen terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang merupakan karbohidrat beratom C5. Yang keempat, membantu proses buang air besar. Selulosa merupakan polisakarida berserat yang sulit dicerna, tetapi dalam sisa pencernaan dapat mencegah konstipasi atau sembelit. Karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah di jonjot, usus halus, selanjutnya melalui vena porta hepatika dibawa ke hati. Dan fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa agar dapat diproses dalam respirasi sel. Di dalam hati, glukosa mengalami 2 kemungkinan. Yang pertama, berdebar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Dan yang kedua, jika terdapat kelebihan akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Di sini dapat kita lihat gambar metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu dari glikolisis ke siklus Krebs, lalu ke fosforilasi oksidatif. Siklus Krebs terbagi menjadi glikogenesis, dan glikogenesis terbagi menjadi glikogen dan glukolipid. Lipida atau protein ke gluconeogenesis, dari gluconeogenesis ke siklus Krebs. Untuk menghasilkan energi, glukosa mengalami proses oksidasi, yaitu yang pertama glikolisis. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat. Lalu melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks, glukosa fosfat diubah menjadi asam prifat, yaitu senyawa hasil akhir glikolisis yang memiliki 3 atom karbon.
Dan yang kedua, daur Krebs. Yang pertama yaitu asam piruvat mengalami oksidasi sehingga melepaskan CO2 dan asetil KOA. Dan yang kedua, asetil KOA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat atau daur Krebs sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul CO2 seperti yang kita lihat di gambar ini. Yang ketiga, sistem transport elektron. Yang pertama yaitu atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan menjadi proton atau H+ dan elektron berenergi tinggi. Yang kedua, ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Dan yang ketiga, elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron atau NAD dan FAD untuk masuk ke dalam rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Dan yang keempat, proses ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokron. Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu glukosa mengalami glikolisis menjadi 2 piruvat atau aerob menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, piruvat dioksidasi menjadi asetil KOA. Asetil KOA akan masuk ke jalur siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dalam tahap ini menghasilkan energi berupa ATP. Dan yang keempat, jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa dirangkai menjadi polimer glukosa atau glikogen yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek atau glikogenesis. Jika kapasitas penyimpanan glikon sudah penuh, maka karbohidrat dikonversi menjadi jaringan lipid atau glukolipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Yang kelima, jika terjadi kekurangan glukosa, maka glikogen dipecah menjadi glukosa atau glikogenolysis. Selanjutnya mengalami glikolisis, oksidasi piruvat sampai siklus asam sitrat atau Krebs. Yang keenam, jika glukosa dari diet dan cadangan glikogen tak tersedia, maka sumber energi berasal dari lipid dan protein. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis. You don't even